Alright, welcome back to this channel. I am Agus Ratno, dan kita di sini akan membahas kelanjutan daripada future tense. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah future continuous tense. So let's get the ball rolling. Dan ini dia future continuous tense. As you can see on screen, di sini saya akan coba mencari beberapa definisi di sumber belajar yang tersedia di internet. Dan kali ini datang dari yec.co.id mengenai future continuous tense. Jadi, apa itu future continuous tense? As you can see on your screen, di definisinya, yaitu tense ini merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Nah, keterangan waktu di sini yang spesifik maksudnya adalah pada jam berapa, pada hari apa, dan pada waktu seperti apa gitu. Dan untuk fungsinya, nah ini menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang. Itu dia. Ingat saja, fungsinya adalah sekali lagi menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang. Nah, untuk time dimensionnya, perhatikan, nah, ini dia, time dimension. Jadi, kita berada di present time, anggap saja di sini ada conversation, honey, what about going out tonight at 8? Darling, bagaimana kalau nanti malam jalan-jalan jam 8? Nah, sorry, I can't, I'll be studying at 8 tonight. Nah, jadi di sini si pria menyatakan bahwasanya maaf, I can't, saya nggak bisa. Saya akan sedang belajar di jam 8 malam ini. Nah, itu dia yang dimaksud kegiatan yang akan sedang berlangsung di suatu waktu. Nah, present time-nya ini ketika janjian berada di sini, tapi ngajak jalannya di jam 8. Nah, di jam 8 di masa yang akan datang itu, si pria ini akan sedang belajar. Biasanya tenses ini ditandai dengan penggunaan will be dengan formula subject plus will plus be plus verb 1 yang dijadikan ing, kemudian ditambah dengan objek dan jika ada time signalnya seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah kan? It is easy as it may seems. Dan ini dia, kita lanjutkan lagi penelusuran. Untuk rumus tadi sudah ada penjelasannya mengenai rumus. Dan nah, untuk lebih lanjutnya ada penggunaan dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan tanya. Bagaimana cara membuatnya? Ini dia, kita simak bersama. Untuk kalimat negatif, hanya menambahkan not setelah auxiliary verb will. Dengan contoh, I will not be bla bla bla. Nah, we will not be, you will not be, they will not be, she will not be, we will not be, you will not be. Nah, jadi tinggal menambahkan not setelah kata will, atau jika disingkat seperti ini. Nah, ini kalau disingkat jadinya seperti ini. I won't be eating at 6 o'clock tomorrow evening. Besok jam 6 sore saya nggak akan sedang makan. Sedangkan untuk kalimat tanya, yaitu memindahkan auxiliary verb will ke depan. Dengan contoh, ini rumusnya. Will I be, bla bla bla. Will you be, will they be, will she, will he, will it be, dan seterusnya. Contohnya ini dia. Nah, itu ya. Mudah kan? Nah, jadi tenses ini sekali lagi digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sedang berlangsung di suatu waktu di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ini kan bisa dimulai dari 10 menit ke depan dan seterusnya sampai berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. So if you find this video useful, don't forget to subscribe to this channel, like, comment, and share this video to your friends so your friends can get notified with this as English learning videos. Gimana tata bahasanya, apakah sudah benar atau masih perlu dikoreksi? Jika ada yang perlu dikoreksi dari apa yang kita pelajari hari ini,
write down your comment in the comment section below. Nah, untuk contoh kalimat positif, paham aja ya, nggak ada kata not dan nggak ada kata tanya. Yang lurus-lurus saja. Contoh, they will be eating pizza at 6 tonight. Mereka akan sedang makan pizza di jam 6 malam ini. Nah, malam ini kan masih beberapa jam ke depan nih. Nah, untuk negatif tadi sudah hanya menambahkan not. Untuk tanya, memutar auxiliary verb will atau shall itu ke depan. Yang pasti in the end of the sentence there must be an interrogative mark atau question mark. Nah, baik, untuk tugas nih. Nah, coba kita bahas number 1 dulu. The children bla 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 the room at 9:30 tomorrow morning. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Anak-anak akan sedang, ini kata kerjanya semuanya clean, akan sedang membersihkan kamar mereka di jam 9:30 besok pagi. Jawabannya yang mana? Correct, jawabannya adalah yang number 2. We bla 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 Bali tomorrow morning. Di sini kata kerjanya semua adalah going. Jadi bisa we shall be, bisa juga we will be. Nah, di sini yang ada be-nya adalah yang pilihan pertama. Itu dia. We shall be going to Bali tomorrow morning. Next, number 3. Oops, sorry. Emily bla 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 at the swimming pool at 3:20 tomorrow afternoon. Kalau kita ingat rumusnya tadi ada will, be, kemudian ada verb yang dijadikan verb ing ya. Jadi di sini yang ada will be adalah pilihan kedua dan ketiga, sedangkan kata kerja yang sudah diubah menjadi bentuk ing adalah yang kedua. Emily will be swimming at the swimming pool at 3:20 tomorrow afternoon. Emily akan sedang berlatih berenang mungkin ya, akan sedang berenang di kolam renang besok sore jam 3:20. Number 4, I bla 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 dinner at 7:30 tonight. Di sini kata kerjanya adalah ada have, dan jawaban yang benar adalah I shall be having. Bisa I shall be, bisa I will be ya, karena di sini nggak ada pilihan will be, maka yang ada saja yaitu shall be having. Untuk maknanya itu sama, I shall be having dan I will be having itu sama maknanya. Namun bedanya shall ini hanya digunakan untuk I dan we. Selebihnya nggak ada. Sedangkan will bisa digunakan ke semua subjek. Next, number 5. Jawabannya mana? Pause videonya dan kita akan cari tahu jawabannya. Finish. Jawabannya adalah we shall be studying. Number 6, sorry, my bad. She bla 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 her brother to the shop at 3 o'clock tomorrow afternoon. Jawabannya adalah ya, she will be taking her brother to the shop at 3 o'clock tomorrow afternoon. Dia akan membawa atau dia akan sedang membawa saudaranya ke toko jam 3 sore besok. Number 7, sorry, they bla 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 television at 8:30 tonight. Jadi jawabannya yang mana? Kalau will be plus ing, shall be plus ing juga, tapi shall kan nggak pakai they. Jadi jawaban yang kemungkinan benar ada 2 nih, yang pertama dan kedua. Dan yang paling benar adalah yang ada ing-nya, maka pilihan kedua lah yang benar. Number 8, my brother bla 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 at 10 o'clock tomorrow night. Kata kerjanya yang di sini adalah sleep, tidur ya, akan sedang tidur berarti. My brother will be sleeping. Jawaban kedua yang paling benar. Number 9, my mother bla 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 a bath at 4:30 tomorrow afternoon. Di sini kata kerjanya digunakan adalah take a bath berarti mandi ya. My mother will be taking a bath at 4:30 tomorrow afternoon. The last question, number 10. The children bla 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 home at the same time tomorrow. Kata kerja di sini adalah go ya. Jadi pergi, go home, pulang. Berarti anak-anak akan sedang pulang di jam sekarang, di jam yang sama tomorrow. Jadi jawabannya yang mana? Will ada semua, be 2 ini yang ada, kemudian yang verb ing hanya ada 1. Jawabannya yang pilihan kedua.
Okay, that's it for our English learning today. I hope you understand about this future continuous tense. Jadi saya harap di sini teman-teman semua paham mengenai future continuous tense, kapan kita menggunakannya, kapan kita menyatakannya, dan kapan atau bagaimana kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk positive, negative, dan interrogative statements. For your more understanding, silakan kunjungi website yec.co.id atau yec.co.id. Di sana banyak sekali materi belajar bahasa Inggris yang recommended. Dan selamat mencoba. Thank you very much for attention. One more time before quitting this English learning video, don't forget to subscribe, like, comment, dan share video ini to your friends supaya kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Alright, don't waste any more time. Thank you very much for your attention. Goodbye.